Ada seorang guru saya yang saya sangat hormati, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan beliau, lagi stroke sekarang di Mekah. Sebenarnya saya tidak pernah belajar langsung dari beliau, tapi saya suka otodidak baca buku-buku beliau dan banyak yang saya gunakan dalam ceramah saya di Indonesia. Dan saya tidak pernah temukan, subhanallah, ada guru seperti beliau, ada orang muslim satu-satunya yang saya temukan ya, yang menulis di bukunya, semua buku beliau punya karya kalau tidak salah 37 judul, dan di buku, di awal lembar bukunya beliau tulis setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang buku ini, boleh sebarin, dan yang mau sebarin cuma-cuma silakan hubungi penulis, ditulis nomor teleponnya. Saya pernah telepon, lalu saya ke rumahnya di Mekah. Begitu ketemu saya langsung salaman, dan saya sudah telepon sebelumnya. Lalu beliau memeluk saya, Masya Allah, kemudian menyambut dengan sangat hangat. Salah satu karya tulis beliau itu judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya mendapatkan hidayah. Saya tidak tahu di Indonesia sudah terjemahkan atau belum, tapi buku ini sangat bagus, kisah tentang mu'allaf yang masuk Islam. Buku itu teman-teman sekalian, diantara kisah yang dia sebutkan kepada saya dan menarik adalah, dia bilang ada teman saya dulu di negeri Syam, kebetulan beliau dari Syria asalnya, mendapatkan warga negara Saudi. Beliau bilang ada teman saya Nasrani, satu kampus dulu sama saya di Syam. Fakultas yang beliau masuki fakultas umum, gitu kan, tapi beliau sering hadir di halaqah para ulama, sehingga akhirnya menjadi penulis buku-buku Islam gitu. Beliau bilang, saya lalu merangkul teman saya Nasrani satu kelas, sambil memegang pundaknya saya berkata, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah? Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, dan Muhammad utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar sekali, dia bilang, hanya berpikir kurang dari 1 menit. Lalu dia bilang, kalau begitu saya juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, karena mereka menggunakan bahasa Arab. Maka orang ini sudah muslim karena dia mengikrarkan syahadatain, dan dia cuma mengikrarkan Isa alaihissalam, dan memang itu tidak masuk dalam syahadat kita, tetapi ada masuk dalam rukun iman kita. Orang ini sudah muslim. Ternyata kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, banyak orang-orang non muslim, terutama agama Samawiyah, Yahudi atau Nasrani secara khusus di sini, karena mereka mengira kita membenci Isa alaihissalam, padahal sebenarnya orang Islam mengimani tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan disebutkan khusus ada surah Maryam menceritakan tentang Maryam alaihissalam ibunya, kemudian bagaimana proses melahirnya, bagaimana pengikraran tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Juga surah Al-Maidah, turunnya makanan dari langit atas doa Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan untuk Bani Israel sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini, yang sekarang Anda mengatakan saya muslim, ini bukan agama baru. Memang cuma satu agama semua nabi-nabi, dan dikatakan predikat muslim diberikan pada seseorang dari suku manapun dia, kalau dia mengimani Allah dan siapapun atau apapun yang Allah suruh imani, diantaranya seluruh nabi-nabi dan rasul. Makanya predikat Islam diberikan kepada kita. Teman-teman sekalian, agama yang diterima di sisi Allah memang cuma satu, Islam ini, nggak ada yang lain. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menyebarkan agama Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Ya, yang memang tadi saya sudah sebutkan definisinya panjang lebar, dan hanya ada predikat pada Nabi Muhammad SAW karena beliau penutup para nabi, mengimani semua risalah nabi-nabi dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya tidak berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran apa yang datang pada mereka, risalah Nabi Muhammad SAW, kecuali justru sudah datang ilmu pada mereka. Ibnu Abbas berkata, tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, bukan, selamatkanlah kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kau murkahi, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang sesat. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ulamanya para sahabat, beliau mengatakan maghdubi alaihim adalah Yahudi. Allah murka pada orang-orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau mengikuti risalah Nabi SAW. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena dalam kitab Taurat disebutkan sampai ciri paras wajah Nabi, warna kulitnya, rambutnya, nama orang tuanya, seterusnya, gitu kan.
Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau menyebarkan agama mereka, tapi mereka dalam kondisi salah. Mengatakan Tuhan punya anak. Sementara konsep dasarnya Allah mengatakan dalam Al-Ikhlas 4 ayat yang masyhur. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, Allah itu Esa, tunggal. Allahus Samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, memang gak ada asasnya, tidak beranak, tidak beranakan, tidak ada orang tuanya, gak ada anaknya. Karena kalau ada orang tuanya Tuhan itu, maka sampai kapan nih jalurnya? Ayah ibunya pasti ada kakek neneknya, seterusnya. Siapa lagi yang awalnya? Memang Allah cut, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Kalau ada anak maka ada cucu, ada cicit, dan seterusnya. Sampai kapan nih? Lalu Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah segala sesuatu bergantung padanya, atau Allah tidak membutuhkan pada siapapun. Teman-teman sekalian, agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya terima Islam, dan Allah mengatakan siapa yang menolak ayat-ayat Allah untuk menganut agama Islam itu, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, sangat cepat hisabnya. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 83 sampai 85, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un? Apakah selain agama Allah yang telah dibawa oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka mau pilih, sementara Allah yang telah mengutus agama Islam ini segala sesuatu di langit dan di bumi ini tunduk padanya, baik dalam keadaan patuh ataupun membencinya. Kalau ada orang-orang yang kafir pun tetap dia harus ikut dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Pergantian siang malam, pada saat dia lapar dia harus makan, ada sistem. Walaupun dia tidak suka, dia harus laluin sistem itu, kata Allah, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Lalu Allah berkata di ayat 84-nya, Qul amanna billah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah, dan katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, yang diturunkan kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan juga kepada anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan apa yang telah diturunkan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhannya, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Kami imani semua risalah mereka, hanya diterapkan risalah Rasul yang terakhir, dan kami menyerahkan diri, wa nahnu lahu muslimun, kami menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 85 ini saksi bahasan kita. Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada ahli kitab, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Juga teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang masalah Islam ini, dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang manusia, maka Allah akan tuntun dia ke Islam. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan lahirkan dia dalam keadaan Islam, atau Allah akan berikan dia petunjuk setelah dia dewasa, berada di atas agama Islam ini. Di dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, Allah juga menekankan, yang menganut agama Islam ini, baik lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah, petunjuk, dan dia ikutin, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya, cahaya yang diberikan untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah lapangkan Islam di dadahnya, baik lahir dalam keadaan Islam ataupun dia mendapatkan hidayah setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras yang tidak mau mengikuti zikrillah. Kata para ulama, zikrullah adalah agama Allah.
Mereka dalam keadaan atau di dalam tempat yang sesat, mereka di dalam kenyataan atau kesesatan yang jauh.